Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi yaitu tentang sistem sirkulasi. Bagian yang akan kita bahas yaitu terutama tentang organ jantung. Jantung pada manusia itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung memiliki 4 bagian utama, yaitu 2 atrium atau serambi, ada atrium kanan dan atrium kiri, serta ada 2 ventrikel atau bilik, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel itu berfungsi untuk mengedarkan atau mengeluarkan darah dari jantung. Sedangkan atrium itu adalah bagian yang berperan untuk menerima darah yang balik lagi ke jantung. Ventrikel kanan itu berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Selanjutnya ventrikel kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium kanan itu berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Dan atrium kiri itu berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Kemudian pada jantung juga terdapat pembuluh-pembuluh darah, ada arteri dan vena. Arteri berfungsi untuk mengeluarkan darah dari jantung, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk mengembalikan darah ke jantung. Ada arteri pulmonalis yang berperan untuk memompa darah dari jantung ke paru-paru. Pulmo itu artinya paru-paru. Kemudian ada vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk mengembalikan darah dari paru-paru ke jantung. Kemudian ada aorta, arteri yang berukuran besar yang memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ada vena cava. Yang pertama ada vena cava superior, itu untuk mengembalikan darah dari jantung, dan darah ini berasal dari bagian tubuh yang ada di atas jantung. Kemudian ada vena cava inferior, yaitu pembuluh darah yang mengembalikan darah dari bagian yang ada di bawah jantung, misalnya kaki. Selanjutnya, di bagian kanan jantung terdapat katup dengan 3 jendela atau 3 pintu yang disebut dengan katup tricuspidalis. Sedangkan pada bagian kiri yang memisahkan atrium kiri dengan ventrikel kiri terdapat katup bicuspidalis atau dengan 2 katup. Selanjutnya, bagian jantung itu mampu menghasilkan kontraksi sendiri atau disebut dengan otoritmisitas. Nah, bagian-bagian atau sel yang mampu menghasilkan itu yang pertama ada nodus SA atau nodus sinuatrialis, kemudian ada nodus AV atau nodus atrioventrikuler, kemudian ada berkas His dan serat Parkin. Itulah bagian-bagian dari utama jantung dan nanti secara detail kita akan bahas. Sekarang kita bahas lapisan atau dinding pada jantung. Dinding jantung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada epikardium atau bagian terluar. Di sini terdapat lapisan mesotelium, yaitu lapisan epitel yang membatasi rongga tubuh. Kemudian ada miokardium. Ini adalah bagian tengah yang paling tebal dan terdapat otot jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada endokardium. Ini adalah bagian paling dalam, terdapat lapisan endotelium atau lapisan epitel yang membatasi organ dalam tubuh manusia. Sekarang kita bahas sistem pengaturan jantung. Jantung itu memiliki sifat otoritmisitas. Artinya, jantung itu mampu berkontraksi atau berdenyut sendiri secara ritmis atau secara teratur. Nah, sel-sel yang mampu melakukan otoritmisitas itu yang pertama ada nodus SA atau sinuatrialis.
Nodus SA ini terdapat di dinding atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. Kemudian yang kedua nodus AV atau atrioventricular. Nah, ini terletak di atrium kanan dekat dengan sekat jantung. Kemudian yang ketiga ada berkas His. Ini berasal dari nodus AV atau atrioventricular. Dan yang keempat, sel yang mampu melakukan otoritmisitas yaitu serat Parkin. Ini terletak menyebar di miokardium atau bagian otot jantung di ventrikel atau di bilik. Sekarang kita bahas pembuluh darah, baik pembuluh darah yang keluar dari jantung maupun pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Yang pertama ada pembuluh arteri. Fungsinya untuk membawa darah keluar dari jantung. Arteri ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan eksterna atau adventisia. Ini adalah lapisan terluar dan terdapat jaringan ikat. Kemudian terdapat lapisan media atau lapisan tengah. Ini terdiri dari otot polos. Kemudian lapisan yang ketiga ada intima atau lapisan dalam yang terdiri dari sel endotelium, yaitu epitel yang melapisi organ dalam pada tubuh manusia. Kemudian jenis arteri ini ada 2, ada aorta. Ini adalah arteri yang berukuran besar yang mengeluarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jenis yang kedua ada arteri pulmonalis. Pulmo itu artinya paru-paru. Jadi ini arteri yang membawa darah dari jantung ke paru-paru. Kemudian arteri ini memiliki katup. Yang pertama ada katup semilunar aorta. Ini terdapat di perbatasan aorta dengan ventrikel kiri pada saat darah mau dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian katup semilunar arteri paru-paru. Ini terletak pada antara perbatasan arteri pulmonalis dengan ventrikel kanan pada saat darah yang akan dipompa ke paru-paru. Pembuluh darah yang kedua yaitu kapiler, yang merupakan penghubung arteriola atau arteri kecil dengan venula atau vena yang berukuran kecil. Kapiler disebut juga pembuluh darah kecil. Dan dindingnya sangat tipis karena disusun oleh epitel pipih selapis. Kapiler itu berfungsi sebagai tempat difusi atau pertukaran gas. Misalnya pertukaran gas yang terjadi pada paru-paru yaitu antara gas oksigen dan CO2. Jenis pembuluh darah yang ketiga yaitu pembuluh vena yang berfungsi mengembalikan darah ke jantung. Vena ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada vena cava superior. Ini berfungsi untuk mengembalikan darah dari bagian atas jantung, misalnya dari bagian kepala. Kemudian yang kedua ada vena cava inferior, berfungsi untuk mengembalikan darah dari bagian bawah jantung, misalnya dari bagian kaki, perut. Dan yang ketiga ada vena pulmonalis. Kita tahu bahwa pulmo artinya paru-paru, jadi vena ini berfungsi untuk mengembalikan darah dari paru-paru. Dan biasanya vena pulmonalis ini kaya dengan oksigen. Kita lihat tabel perbedaan pembuluh arteri dan vena. Perbedaan yang pertama, dinding arteri itu berdinding tebal dan elastis karena berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Untuk vena, itu dindingnya tipis dan kurang elastis. Katup arteri itu hanya 1, yaitu pada saat keluar dari jantung. Yang pertama ada katup semilunar aorta, kemudian ada katup semilunar arteri paru-paru. Kalau pada vena, katupnya banyak. Sepanjang pembuluh terdapat katup. Kemudian darahnya
ini kalau arteri kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Karena arteri pulmonalis itu membawa darah yang banyak CO2 ke jantung. Sedangkan vena, darahnya itu biasanya miskin oksigen, kecuali vena pulmonalis. Karena vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru ke jantung. Tekanan darah. Kalau arteri itu kuat, jika terpotong, maka darah akan memencar atau muncrat. Kalau vena, tekanannya lemah. Kalau terpotong, darah hanya menetes saja. Letaknya, arteri itu agak di dalam pada tubuh kita. Sedangkan vena itu terletak agak di permukaan tubuh. Kita bahas selanjutnya yaitu tentang mekanisme peredaran darah. Yang pertama ada peredaran darah kecil atau pulmonalis atau peredaran darah paru-paru. Yang pertama urutannya, darah keluar dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru, kemudian dari paru-paru darah dibawa oleh vena pulmonalis dan masuk ke atrium kiri. Darah dari atrium kiri akan turun ke ventrikel kiri. Selanjutnya, peredaran darah besar atau sistemik. Pertama, darah dipompakan dari bagian ventrikel atau bilik kiri, keluar lewat aorta, kemudian menuju arteri, arteriola atau arteri yang berukuran kecil, kemudian kapiler, kemudian bertemu dengan venula, kemudian dari venula dibawa oleh vena cava superior jika berasal dari bagian atas jantung, dan vena cava inferior jika berasal dari bagian bawah jantung. Dan terakhir, darah masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan, darah turun ke ventrikel kanan. Dan itulah mekanisme peredaran darah yang disebut dengan peredaran darah ganda. Mekanisme peredaran darah selanjutnya, yang ketiga, yaitu sirkulasi portal. Jadi, darah yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limpa itu akan dikumpulkan melalui vena porta hepatica dan dibawa ke hati. Yang keempat ada mekanisme peredaran darah sirkulasi koroner. Ini terjadi di dalam jantung, di mana di dalam jantung ini terdapat arteri koroner yang berfungsi untuk membawa nutrisi ke jantung. Dan yang kelima, ada peredaran darah janin atau peredaran darah fetus. Di dalam tubuh janin itu akan terdapat vena umbilikal yang berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta ke janin. Selanjutnya ada arteri umbilikal yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida dan zat sisa dari janin ke plasenta. Sekarang kita bahas pengukuran tekanan darah. Pengukuran ini menggunakan alat. Yang pertama ada sfigmomanometer atau tensimeter dan dilengkapi dengan stetoskop. Pada saat pengukuran tekanan darah, maka akan terdapat dua jenis hasil pengukuran. Yang pertama ada sistole atau sistol. Ini merupakan tekanan darah ketika ventrikel kiri berkontraksi memompa darah ke arteri menuju ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua ada tekanan diastole atau diastol, yaitu pada saat jantung berelaksasi, saat tekanan balik dari arteri ke jantung. Nanti akan terdapat angka, misal angka pengukurannya 120/80. 120 itu menunjukkan angka tekanan sistol, dan 80 itu menunjukkan angka tekanan diastol. Kita lihat sekarang denyut nadi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan denyut nadi yang pertama usia. Bayi itu
jauh lebih cepat dibandingkan dengan dewasa. Yang kedua, jenis kelamin. Wanita memiliki denyut nadi lebih cepat dibandingkan dengan pria. Yang ketiga, aktivitas. Aktivitas fisik yang berat itu akan membuat denyut nadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan aktivitas fisik yang ringan. Yang keempat, denyut nadi itu akan meningkat karena stres dan emosi. Yang kelima, peningkatan denyut nadi terjadi karena suhu tubuh yang semakin meningkat. Dan yang keenam, faktor yang mempengaruhi peningkatan denyut nadi yaitu volume darah. Sekarang kita akan membahas sistem limfatik. Sistem limfatik ini juga dikenal dengan sistem getah bening. Sistem ini merupakan jalur tambahan dalam sistem sirkulasi. Fungsi dari sistem limfatik atau sistem getah bening ini yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Jadi kelebihan cairan pada jaringan itu akan dikembalikan oleh sistem getah bening. Karena kalau tidak, maka akan terjadi penumpukan cairan dan penyakitnya disebut dengan... Sekarang kita bahas sistem limfatik atau sistem getah bening. Ini merupakan jalur tambahan dalam sistem sirkulasi atau sistem transportasi. Fungsi dari sistem getah bening atau limfatik yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Jadi jika di jaringan terjadi kelebihan cairan, maka cairan itu akan dikembalikan ke peredaran darah. Karena kalau tidak, akan terjadi penumpukan cairan atau disebut dengan edema. Yang kedua, fungsinya yaitu mengeluarkan zat racun atau toksik. Fungsi yang ketiga, mengangkut lemak dari usus halus ke peredaran darah melalui saluran khusus yang disebut dengan saluran lakteal. Yang keempat, fungsinya yaitu menyaring dan menghancurkan kuman. Dan fungsi yang terakhir dari sistem getah bening ini adalah menghasilkan zat antibodi. Sistem limfatik itu termasuk ke dalam peredaran terbuka karena tidak selalu melewati pembuluh. Artinya, cairan limfa itu bisa keluar dari pembuluh menuju jaringan. Cairan limfa itu berwarna bening, mengandung plasma protein, limfosit, yaitu bagian dari salah satu sel darah putih, kemudian keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Cairan limfa itu tidak mengandung eritrosit dan CO2.